Bagaimana menentukan diri kita fakir miskin? Dan berapa yang boleh Anda ambil? Kan kita berzakat kepada fakir miskin kan ya? Itu bagaimana kita menentukan dia adalah fakir miskin? Tadi menentukan diri sendiri, sekarang menentukan orang lain. Yang lebih gampang menentukan diri sendiri. Ke orang lain kita mungkin tidak tahu uang keluar masuknya dan asetnya yang lain. Menentukan seseorang berhak menerima zakat dan statusnya miskin adalah kalau seseorang memiliki pendapatan dan tentu ada beban biaya yang harus dikeluarkan. Untuk kebutuhan pokok mana yang lebih besar? Kebutuhan pokok umpamanya sandang, pangan, papan, berapa per bulan? Gaji umpamanya dapat 5 juta. Sandang, pangan, papan per bulan itu minimal 9 juta umpamanya. Hitungannya adalah kalau sewa rumah dengan 1 kamar tidur di daerah sini berapa? 2 juta lah ya. Makan sebulan 3 jiwa, suami istri dan 1 anak. Anak masih kecil, sekolah SD baru. Berapa sebulan? 100.000 ya, 3 juta. Tadi sewa rumah 2 sudah 5, gaji 5 ini. Ini belum lagi listrik, air. Anggaplah listrik, air, kemudian transportasi, itu kan nggak bisa dihindarkan. Nggak mungkin suami jalan kaki ke kantor. Anak ke sekolah, alhamdulillah dekat bisa jalan kaki. Tapi biaya sekolah anak kan ada kan ya. Anggaplah pengeluarannya 8 juta sebulan. Minusnya berarti berapa? 3 juta. Dia berhak mendapatkan 3 juta dari zakat. Kebutuhan setahunnya berhak terpenuhi ini. Yang 3 kali 12, 36. Jelas bagaimana kalau Anda menyalurkan zakat. Karena kalau tidak Anda tahu, Anda lihat aja rumahnya ngontrak, hidupnya begini, terus Anda kasih zakat. Tahu-tahu di kampungnya punya sawah 2 hektar warisan. Dia orang kaya ini. Tidak sah zakat Anda berikan kepada dia. Maka perlu Anda tanyakan. Oh enggak enak Ustaz. Anda bawa uang kok enggak enak bertanya. Zakat kan mau ngasih uang kan? Anda setelah ngitung zakat Anda keluar angka sekian 10 juta. Ada target yang mau akan Anda salurkan kepada dia. Sekitar 3 rumah dari samping kanan. Anda datangin, Anda silaturahim, ngobrol-ngobrol, berapa pemasukan bulanan, berapa pengeluaran yang wajib Anda hitung. Ambil angka selisihnya tadi kali 1 tahun. Kan zakat sekali 1 tahun. Kalau 1 juta kali 1 tahun kasih 12 juta ke dia. Kalau dia bisa mengelola uang. Kalau dapat 12 dibeliin motor sama dia, jangan. Anda lihatlah, kan 3 rumah dan Anda tahu bagaimana dia mengelola uang selama ini. Ya, kalau khawatir umpamanya dapat 12 juta, Anda katakan bagaimana kalau saya ngasih per bulannya aja 1 juta. Atau Anda tanyakan, kalau dia punya usaha warung-warung kecil, ini bisa nggak Ibu mengembangkan usaha warung kecil ini? Memang rencana kalau ada modal mau dibesarkan Pak. Ya udah, berapa kira-kira modal untuk mengembangkannya? Beli ini, tambahan beli ini, ya sekitar 5 juta. Anda kasih lagi 5. Dari 12 tadi, tambah bulan 1 bulan, tambah 5. Begitu cara memberikan zakat, sehingga betul zakat itu merubah status fakir miskin menjadi berkurang kemiskinannya atau hilang kemiskinannya. Di masa Umar mengatakan, فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوهُمْ. Bila lembaga ambil zakat negara, bila memberikan zakat itu untuk kebutuhan 1 tahun. Kekurangan biaya hidup 1 tahun. Jadi pemalas orang nanti Ustaz. Zakat bukan untuk orang pemalas. Dia bisa kerja, tapi dia tidak mau kerja. Ini tidak boleh dapat zakat. Itu kasus tadi dia bekerja, tapi kemampuan maksimal bekerjanya cuma dapat segitu, mau diapain? Rezeki Allah, jadi dapatkan segitu, maka ditutup dengan zakat tadi.